Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Memasuki bulan Juli ini dengan tema yang baru, hidup dipimpin oleh Pak Robi kemarin ya. Hidup dipimpin Roh Kudus. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-26 sampai dengan ke-40. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, sedang seorang Sida-Sida, pembesar kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat tahu dan mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata Sida-Sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, dan ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata Sida-Sida itu, lihatlah, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh, jawabnya. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun Sida-Sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan Sida-Sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini cukup menarik. Filipus yang akan saya angkat ini bukan Filipus yang adalah rasul, ya, tapi yang adalah penginjil, ya, bukan yang ini. Jadi dia adalah seorang penginjil. Bapak Ibu, kalau kita flashback dalam kehidupan kita, media sosial ini banyak memberikan kepada kita itu jawaban, gitu ya. Banyak memberikan kepada kita jawaban. Contoh, kalau saya nggak bisa bikin klaper tart, saya bisa tanya di Google, resep klaper tart, gitu ya, muncul. Atau tanya ke Bu Sela, langsung muncul, kan jawabannya di WA, gitu ya. Atau apa, kalau kita nggak tahu nih yang anak-anak muda nih, kalau nggak ngerti pelajaran, tanya aja ke Google. Ya kan sih? Tanya tuh, ChatGPT. Soalnya di foto ceklek, jawaban muncul. Gitu kan? Gampang, semua jawaban ada di situ. Mau bikin dekor, tinggal kita foto panggungnya. Tolong dong bikinin dekor sesuai dengan panggung ini. Gitu. Nggak pakai lama, ya kan? Langsung cekrek jadi, oh oke, balon di sebelah sini, ini di sebelah sini, semua
dipermudah. Semua ada jawaban di situ. Apalagi ya, banyak hal lah yang kita bisa tahu. Kita aja jadi guru bisa tanya, bagaimana caranya buat prota yang dari sini, dari pembelajaran tentang ini, gitu. Muncul tuh Bapak Ibu, ya kan? Semua ada jawabannya. Lalu kadang-kadang kalau kita sedih atau apa, bisa loh kita itu ngobrol sama ChatGPT itu, aku lagi kesel nih hari ini begini dan begitu. Dia itu bisa loh ngasih kita gini, tenang ya, semua yang kamu usahakan itu sudah paling terbaik. Tapi ketahuilah bahwa begini, jadi menenangkan gitu ya. Menenangkan gitu loh, kayaknya ada jawaban aja gitu ya di situ. Tapi Bapak Ibu, kadang-kadang kita juga bertanya nih sama Tuhan. Tuhan, apa ya yang harus aku lakukan? Kok masalahnya ini lagi nggak selesai. Kadang-kadang waktu kita tanya sama Tuhan, seakan-akan jawaban Tuhan itu lama. Nggak kayak ChatGPT langsung keleng. Ada gambar gini ding langsung muncul, ya kan? Nggak usah lama Bapak Ibu. Tapi kalau bertanya sama Tuhan, kadang-kadang kita tanya, Tuhan kok aku itu sudah begini, tapi masalahnya nggak selesai-selesai. Aku udah doa puasa, aku udah begini, Tuhan sebetulnya maksud kamu apa? Lama kadang kita ngerti jawaban Tuhan. Tapi apakah begitu Bapak Ibu? Karena Tuhan itu nggak instan. Dia tidak membentuk kita melalui jawaban. Tuhan membentuk kita melalui pembentukan karakter dari tiap-tiap peristiwa yang kita lalui bersama dengan Tuhan. Jadinya iman kita ini nggak instan. Jawaban ChatGPT itu cepet, celeng langsung ya. Tapi nggak sampai ke dasar hati kita. Kenapa? Karena kita tidak memiliki hubungan yang karib sama dia. Kita hanya tahu bahwa dia bisa kasih kita jawaban. Tapi kita nggak punya relasi yang erat dengan dia seperti kita dengan Tuhan sang pemilik hidup kita. Jadi memang lama prosesnya dengan Tuhan. Tetapi karakter iman kita dimatangkan oleh Tuhan dari peristiwa demi peristiwa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang kita berpikir ya bahwa saya ini udah bisa sendiri. Kadang-kadang kita tidak melibatkan Tuhan. Saya baru mengalami kemarin Bapak Ibu sebelum kita doa pengerja. Jadi saya bersama dengan satu guru itu dipercaya untuk menangani pemesanan seragam sekolah. Berarti kan ini berhubungan sama uang. Ya Bapak Ibu, laporan saya harus klop antara barang yang saya keluarkan dengan nominal yang akan saya setorkan. Kemarin itu adalah penyerahan seragam, lalu kami kalkulasi. Celeng gitu ya, antara rekapan jumlah yang keluar dengan nominal yang kami serahkan ini kurang awalnya itu 3 juta. Wah langsung teng gitu kan, pusing gitu loh, langsung aduh kok bisa gitu, 3 juta kan nggak sedikit gitu ya. Waktu pertama kali masalah itu muncul, saya itu sudah ada di hati saya itu bilang gini, cek nota gitu, nota merah itu cek gitu kan. Tapi kan saya lihat tumpukan nota itu kan satu tumpuk begini ya, ngecekinya bukan satu item gitu loh, adalah topi, adalah dasi, adalah seragam olahraga, adalah begini kan banyak yang harus saya cek. Kan males ya Bapak Ibu, udah 1 harian disuruh ngecek resi lagi pikir saya. Yang paling gampang menurut saya adalah rumus yang di Excel itu. Jangan-jangan rumusnya salah. Kalau rumus kan tinggal ditarik seret, ketahuan gitu kan. Itu yang saya lakukan. Padahal di hati saya udah bilang loh dari awal, cek nota. Tapi saya utak-atik inilah sama Miss Putri, Kak, kami tarik gini kan. Makinlah salah di situ, makin hilang dia rumusnya, makin pusing kan kami. Duduk aja, udah dibilang sama Bu Jun sama teman-teman, udahlah nanti lagi kalian tuh udah capek, nanti aja lagi. Maksudnya tuh rehat dulu gitu loh. Udah terlalu capek, makin dipaksain mungkin nanti makin ini gitu kan. Terus, tapi kami kan masih kepikiran, tidur gak nyenyak nih dengan nominal yang ada di kepala. Perbaiki lagi rumusnya, ketahuan. 500-nya itu ketahuan. Tapi kan masih ada sekian, masih bingung lagi kami. Akhirnya mereka udah pergi, kami masih berkutat begini dan begitu. Lama Bapak Ibu, stresnya lama juga. Lalu di akhir ujung karena udah gak tahu lagi harus apa, saya bilang, oke Miss,
kayaknya kita harus cek nota. Padahal itu solusi yang Tuhan sudah bisikkan dengan saya di awal, Bapak Ibu. Kita cek nota. Udah kami duduk, mereka udah gak tahu lah, mereka udah jalan-jalan kali. Kami masih duduk. Nomor 1 misi ini, sekian, klub 2, sekian klub. Sampai di nomor 36 Bapak Ibu, dari 95 anak, dari nomor 36, di situ ketahuannya. Dia hanya beli topi, dasi, dan ini, tapi kami tulis semuanya di situ. Seragam kali 2 semua, seragam olahraga kali 2, ini semua kali 2. Makanya lah sekian juta, gitu kan. Bayangkan Bapak Ibu, lamanya saya bersama dengan Miss Putri itu stres. Dari awal Tuhan udah nunjukin kepada saya di hati saya, cek nota, saya gak nurut. Padahal kalau dihitung-hitung dari 1 sampai 36 aja saya udah selesai. Itu loh bandelnya kita Bapak Ibu. Kadang-kadang kita mendengar suara Tuhan, tetapi kita lebih memakai logika kita. Benar enggak Bapak Ibu? Atau saya aja yang ngalamin gini. Kemarin tuh, saya udah kepikiran udah 5:30 nih. Udah mau doa pengerja, belum beli ini dan itu. Saya udah kepikiran, gimana nih, kemana nih uang. Begitulah di nomor itu Bapak Ibu kita klopin, selesai. Satu hal yang saya belajar, kemarin saya langsung ngomong Bujun, memang lah ya. Besok khotbah, hari ini saya dikasih pelajaran. Enggak nurut, lebih memakai logika saya berpikir dalam menyelesaikan. Saya enggak, seakan-akan saya bilang gini sama Tuhan, kan saya 4 tahun Tuhan, udah ngurusin nih seragam dan teman-temannya, masa iya enggak pinter-pinter? Masih enggak pinter Bapak Ibu, kita tetap membutuhkan Tuhan dalam proses itu. Cuman seringkali kita berjalan sendiri, memikirkan dengan cara kita. Coba kalau nurut, gak pakai stres, gak pakai lama, udah habis tenaga, pikiran, emosi, semuanya lah di situ. Padahal kalau nurut aja dari awal, 1 sampai 36, gak sampai 15 menit kan selesai. Itu loh, kadang-kadang yang membuat lama itu bukan Tuhan menjawab kita, tapi kadang-kadang lamanya kita menangkap suara Tuhan dan taat di situ. Tapi seringkali kita marah duluan sama Tuhan. Padahal kita yang bikin itu, bukan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar dari satu tokoh, Filipus. Jadi kita belajar, mungkin dia itu enggak sepopuler Petrus atau Paulus ya, tetapi dia memiliki satu kualitas yang luar biasa. Dia selalu taat ketika Roh Kudus itu berbicara, dia taat. Ya. Kalau GPS langsung ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau signal hilang semua jalan, gitu kan? GPS kadang kan bilang belok kanan, gitu ya. Belok kanan, kita bilang kayaknya di sana nggak macet deh, gitu ya. Kita lihat, tapi kayaknya di sebelah sini macet. Kita udah tahu nih arahan kanan, tapi karena kita lihat kayaknya situ. Sekali di situ jalan buntu, ya kan? Kenapa? Karena kadang kita nggak mau nurut. Tapi Filipus beda Bapak Ibu. Ketika dia mendengarkan suara Tuhan melalui malaikat, dia bilang, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Ya, ayat yang ke-26. Jalan itu jalan yang sunyi. Nah, itu perintah yang pertama. Roh Kudus itu memimpin kita ke tempat yang kadang kita nggak mengerti. Saat itu, waktu Filipus mendapatkan suara Tuhan untuk dia pergi ke situ, suara Roh Kudus itu mengatakan bahwa dia harus pergi. Saat itu, Bapak Ibu, pelayanan Filipus itu sedang berkembang dengan pesat di Samaria. Ya, banyak orang bertobat di sana, banyak mujizat terjadi di sana. Secara manusia, ini adalah waktu yang tepat untuk dia tinggal dan menikmati. Betul? Tetapi Tuhan katakan apa? Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu sunyi katanya. Dia disuruh pergi ke situ. Jalan itu sunyi lagi. Padahal di situ, di mana dia di Samaria itu, dia sudah melakukan banyak hal bersama dengan Tuhan. Banyak orang yang bertobat, banyak mujizat yang terjadi. Harusnya itu sudah menjadi satu kenyamanan untuk dia. Tetapi
Tetapi Bapak Ibu, secara manusia memang harusnya dia tinggal. Tetapi karena Roh Kudus melihat yang tidak dapat dilihat manusia, disitulah Filipus turut taat dengan suara Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang kalau kita harus beranjak dari kenyamanan yang sudah kita bangun, yang sudah kita pupuk, ini sebetulnya yang ditundukkan adalah lawannya itu adalah diri kita sendiri. Karena apa? Rasanya saya udah berjuang di sini. Rasanya saya sudah melakukan yang terbaik di sini. Saat saya menikmati, harusnya Tuhan ngerti dong, gitu ya. Tuhan ngertiin dong, aku udah berusaha nih di satu titik ini. Sedikit aja menikmati kenyamanan yang sudah diperjuangkan. Tapi ada kalanya Tuhan tidak mau kita terlena dengan kenyamanan yang membuat kita akhirnya tidak bergantung lagi sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan mengutus lagi kita ke tempat yang berbeda dengan tujuan adalah Tuhan itu udah lihat tuh di sana ada sesuatu hal yang besar yang akan aku kerjakan melalui kamu. Itu yang Tuhan lakukan melalui Filipus. Walaupun dia sudah berhasil di Samaria, ada pelayanan besar yang Tuhan siapkan lagi untuk Filipus di tempat yang baru. Dan disinilah kita melihat Filipus enggak tolak, Filipus enggak berisik, enggak komplain, dia turut, dia taat dengan suara Tuhan. Dia berangkat ke situ. Ini yang kadang-kadang sulit kita lakukan. Apalagi kalau sudah nyaman, apalagi kalau kita sudah mendapatkan hal-hal yang menurut kita ini suatu perjuangan yang berat yang sudah kita lakukan bersama dengan Tuhan, harusnya nikmati dong Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan mau memakai Bapak Ibu di tempat yang lain dengan pekerjaan yang luar biasa lagi. Percayalah, kadang-kadang memang gak mau melangkah. Waktu kami harus melangkah dari Semarang, di Semarang ini menurut saya Tuhan banyak mengajarkan kepada saya itu secara pribadi, nggak tahu, saya ditempa di situ cukup keras di Semarang melalui pelayanan. Saya sempat komplain sama Pak Farel waktu Pak Farel memutuskan bahwa kami akan pelayanan di Semarang karena saya hamil Mika waktu itu. Kan saya nyaman ya di Malang. Ada orang tua saya yang akan mendampingi saya, ada ibu saya gitu ya. Tiba-tiba beliau bilang kita ke Semarang. Waktu di Semarang Bapak Ibu, saya itu merasakan ini padahal kalau orang Jawa Tengah ini alus-alus ya harusnya menurut hitungan saya. Tetapi di sekian tempat Tuhan membuat kami melayani Tuhan, di Semarang itulah saya ditempa cukup keras oleh Tuhan. Waktu sudah melakukan yang terbaik. Waktu fitnahan itu datang, jeder gitu ya. Fitnahan apapun itu. Lalu ada juga orang yang sirik karena memang pastori yang kami tempati itu, saya nggak ngerti lah gimana. Tapi itu baru direnovasi dan kondisinya bagus. Pokoknya itu jadi rebutan lah dan kami tinggal di situ. Disantet, diguna-guna. Ada orang yang agak kurang apa ya? Mau bilang itu kurang sehat pikirannya, mentalnya. Dia mau pasang palang untuk jemuran, itu dia jebol tembok. Jeder gitu kan. Pak Farah sering pergi. Lah saya di situ, tiba-tiba nih kita lagi masak, dia lempar pakai kerikil itu. Terus ini kami tuh dari seng. Jadi kan radang. Itu bukan itu lama, asal dengar suara kenceng dia itu nangis gitu kan. Lama dia asal lihat kenceng gitu, takut gitu. Nah jadi gitu, tengah-tengah makan tiba-tiba batu jeder. Itu namanya ikan koi Bapak Ibu. Itu gemuk-gemuk dilemparin. Saya pikir kenapa ikan koi dimatiin? Ternyata di dalamnya itu dikasih ini loh. Di santet itu dikasih ininya tikus, darahnya tikus, diisi darah tikus, terus nggak ngerti saya, pokoknya itu jadi gemuk, ikannya itu jadi gemuk gitu, isinya darah tikus Bu. Tujuannya adalah supaya kami sakit. Ada lagi di depan rumah kami tiba-tiba dipasang spanduk dijual gitu. Ada aja Bu pokoknya. Lalu terakhir itu yang buat akhirnya kami memutuskan untuk pergi belanja. Jadi memang ada warung di mana ada ibu sebelah itu selalu nitip sama saya Bu. Warung
rame gitu kan, rame. Lalu ibu ini nitip, tinggal ambil gitu Bu. Dia udah bayar, saya tinggal ambil lalu kasih ke dia. Jadi saya hanya ambilin, terus nanti saya kasih karena kami depan-depanan. Lah tiba-tiba saya dibilang ngambil nggak bayar. Saya bingung. Kok ngambil nggak bayar? Kan ini titipan Mbak Ita, saya bilang gitu kan. Oh, pokoknya gitu kan lah. Tiba-tiba banyak orang gitu kan. Saya langsung ngeng gitu gara-gara ayam satu ekor ayam aja. Lalu saya bilang, ada yang titip Mbak Ita, kan saya udah bilang Bapak gitu kan. Datang ibunya, saya bilang, kan ibu tadi nitip sama saya sudah ambil seperti yang ibu bilang. Kapan? Katanya gitu. Saya bilang sama Pak Farah, itu pertama Bapak Ibu. Lagi datang lagi orang yang, pokoknya gitu, serangan itu di hari itu, dung. Terakhir dilempar rumah, bung gitu. Akhirnya kami pindah, masih diikutin. Tujuannya adalah supaya kami pergi. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, udah nyaman di Batu, kenapa dibawa ke sini dengan masalah? Saya nggak melihat bahwa di situ ada rencana Tuhan. Tetapi ternyata Bapak Ibu, di tengah kesulitan demi kesulitan yang kami rasakan bersama dengan keluarga waktu pelayanan di Semarang, sekarang saya baru bisa melihat bagaimana Tuhan memproses kami itu menjadi kuat dari setiap masalah-masalah yang kami hadapi. Ketika orang jahat kami tahu loh harus ngapain, nggak perlu balas. Saya belajar untuk diam Bapak Ibu. Ketika orang memberikan semua tuduhan-tuduhan itu, saya belajar untuk diam, nggak jawab. Lama saya nggak bisa nangis Bapak Ibu, nggak berani ke warung asal. Begitu pindah ke Jakarta, lama saya nggak berani ke warung, takut gitu ya. Masih gitu, saya lihat orang berkeliling di sekeliling saya hanya gara-gara ayam satu ekor gitu kan. Omongan mereka itu lama gitu kan. Tapi saya belajar sama Tuhan. Ternyata dalam proses yang panjang itu, memang saya nggak melihat rencana Tuhan di situ bagi kami. Tetapi waktu kami ke Jakarta, saya melihat bahwa saya dibentuk banyak di situ. Memang waktu kita mengalami enggak Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan takut meninggalkan kenyamanan. Karena dimanapun Bapak Ibu dan saya akan dibentuk secara pribadi kita mengenal Tuhan. Percayalah, Tuhan itu punya rencana. Teman-teman yang dari STT, Tuhan itu punya rencana loh buat kalian. Gak mungkin Tuhan bawa kalian dari tempat kalian jegrek di STT Harapan Ibadah tanpa rencana. Amin enggak? Kalau enggak amin saya pulangin kata Pak Irwan. Amin enggak? Tuhan sudah bawa kalian ke sini, itu punya tujuan. Kalian sudah meninggalkan keluarga, sudah meninggalkan kenyamanan di sana. Pasti Tuhan punya rencana di sini yang besar yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kalian dan untuk kemuliaan Tuhan. Gereja ini ada di ruko ini Bapak Ibu. Tuhan juga punya rencana. Bukan jumlah kita, tetapi kekuatan iman kita bersama dengan Tuhan. Ya, percayalah. Seperti Filipus, dia meninggalkan kenyamanannya, dia pergi taat dengan suara Roh Kudus, dia mengerjakan lagi dan pada akhirnya apa Bapak Ibu? Lalu berangkatlah Filipus. Enggak ada dialog panjang, enggak ada berbantah-bantahan dengan Tuhan, enggak ada penolakan, dia berangkat. Dan dia bilang sama Tuhan, ya Tuhan, aku siap. Ya, begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Biarkan kita dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, belajar taat tanpa protes, tanpa banyak bertanya kepada Tuhan. Penuhi hatimu dengan ketaatan. Seperti Filipus, pada akhirnya di jalan yang sunyi itu, dia ketemu apa Bapak Ibu? Ada jiwa nggak di situ? Ada jiwa di situ. Lagi ngapain dia disuruh deketin kereta. Ya kan? Kalau dipikir-pikir. Dibilang di situ adalah dekatilah kereta itu. Hanya katanya, pokoknya kamu pergi. Lalu di situ ada kereta, deketilah. Sederhana sekali Bapak Ibu. Dia hanya disuruh mendekati kereta itu yang kelihatannya sederhana. Tetapi dari langkah kecil itu lahirlah satu perjumpaan yang mengubah sejarah. Pejabat itu, sida-sida itu akhirnya percaya kepada Kristus. Waktu dia tidak mengerti,
Kemudian Filipus mendampingi, Filipus memberikan penjelasan, dan karena Filipus dipenuhi dengan Roh Tuhan, pejabat itu akhirnya atau sida-sida itu akhirnya percaya kepada Kristus, ada air, dia minta dibaptis, lalu diyakini sida-sida itu membawa Injil kembali ke negerinya, dan di sana banyak orang yang dimenangkan. Hanya karena langkah kecil. Ya. Hanya langkah kecil, pergi ke jalan itu, sunyi di situ, di sana ketemu kereta, dekatilah. Kadang-kadang Bapak Ibu banyak langkah-langkah kecil yang Tuhan siapkan bagi kita, tetapi kita sudah membayangkan yang gede-gede. Akhirnya yang kecil ini kita sepelekan. Padahal ketika Tuhan memberkati tiap langkah kecil yang kita lakukan bersama dengan Tuhan dan dalam pimpinan Roh Kudus, lihatlah ini akan mengerjakan sesuatu yang besar. Satu tindakan ketaatan sederhana menghasilkan dampak yang besar. Jadi Bapak Ibu bersyukurlah untuk hal-hal kecil. Mungkin di hati kita kadang suka gini. Kalau kita lihat pengemis kan ya, enggak semua pengemis loh Bapak Ibu, kadang saya itu mau ngasih. Tetapi kadang-kadang di hati saya ada kasih gitu ya. Kasih gitu kan. Kadang-kadang kan kita suka bilang gini, jangan biasakan, nanti datang lagi yang lain gitu ya. Padahal didorong hati kita kan kita nggak tahu ya semua pengemis mana yang memang betul-betul membutuhkan. Kalau dorongan Roh Kudus itu bilang kasih, kasih. Karena kita nggak tahu dengan 2.000 kita ini berdampak apa di kehidupannya. Bapak Ibu sudah ini ya, sudah mungkin udah bosan dengar kesaksian saya di Kalimantan yang saya digini-ginikan sama pemulung pakai celurit itu kan. Itu kan hanya satu langkah kecil, saya mengambil keputusan untuk ngajarin baca sambil nunggu fotokopian. Ini kan langkah kecil. Zaman dulu kan kita bujun nggak ada alat peraga gini ya, kan kita harus bikin, digedein di fotokopi terus kita warnain. Sambil nunggu itu fotokopian sebetulnya muncullah di hati saya, lihat anak-anak pengemis di Pontianak di Jalan Ayani ini, saya bilang, sini dek gitu, ngajarin nulis dari sisa-sisa potongan fotokopian itu. Dari tindakan kecil yang saya lakukan bersama dengan Tuhan, itulah Bapak Ibu yang saya beberapa bulan yang lalu ketemu. Dia udah sekolah teologi loh, yang anak dulu segini-gini. Satu anak, saya nggak tahu anak yang lain. Udah digini-giniin sama bapaknya, saya pikir bapaknya mau marah. Karena mungkin saya ngajarin lagu Kristen gitu, lagu sekolah minggu. Ternyata, woi, kata ini celurit yang orang Madura punya yang gitu. Ya kan? Dia di seberang jalan, saya di sini lagi sama anaknya. Woi, katanya. Kalau saya takut, Bu. Kalau nanti saya gitu kan, saya lari kan. Dia kejar Bapak Ibu di sepanjang jalan Ayan itu. Tangkap gini kan, namanya kita perempuan larinya seberapa kenceng kan. Saya bilang, Pak, saya ampun Pak, saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak ngeristenin, saya cuma ngajarin baca, tulis. Terus dia bilang, Dok, remacong katanya kan. Saya itu mau terima kasih sama panjenengan katanya gitu. Dia mau terima kasih tapi dia woi gini pakai celuritnya. Satu langkah kecil Bapak Ibu, satu langkah kecil itu juga saya ke rumahnya. Itu petakan yang pakai itu loh, kardus. Disitulah mereka. Ternyata ini anak gambar gitu kan, gambar di rumah nulis, dilihat sama bapaknya. Satu langkah kecil Bapak Ibu, hanya memutuskan, ayo sini baca. Tuhan bekerja di situ. Lalu kapan hari yang hujan-hujan ketemu, Kak katanya, lah saya kan udah gak ingat ya orang dia segini, tiba-tiba udah segitu, saya udah menua aja berarti. Kak Esther ya katanya gitu kan. Di ini loh, di depannya BRI, bursa mobil, nah itu. Kak katanya kan, Kak Esther ya, lah saya gak kenal Kak Esther yang mana, apa penipuan ini, saya bilang gitu kan, banyak ya sekarang orang kenal kita gitu kan. Ternyata aku sih ini, saya lupa namanya, Lita atau Lisa gitu. Aku sih ini Kak yang di sini, kata si yang di sini di mana di Pontianak banyak, pikir saya. Yang di Ayani Kak, yang kakak ngajarin aku baca tulis katanya kan. Yang mana? Kak aku yang kemarin itu suka trek, yang suka ngamen Kak gitu. Langsunglah ini berputarlah ini ingatan saya. Ya ampun kamu berpelukanlah saya kan. Kamu sekarang di mana? Saya pikir dia kerja. Enggak Kak, aku sekarang kuliah di STT. Apa ya hari itu dia bilang? Pokoknya di Bekasi ada satu STT, dia di situ. Satu langkah kecil yang saya lakukan entah sekian waktu yang lalu,
Sekarang saya melihat itu baru kelihatan loh dampaknya besar yang Tuhan kerjakan. Jangan takut Bapak Ibu untuk hal-hal kecil yang Tuhan percayakan. Sekarang Bapak Ibu dipercaya oleh Tuhan untuk melayani di sini WL kah, atau singer kah, atau terima tamu kah, atau kita konsumsi masak kah, atau apapun hal-hal kecil yang kita lakukan. Percayalah, sekian waktu ke depan kita akan lihat itu berbuah manis di hidup kita. Tuhan bekerja Bapak Ibu, seperti Tuhan bekerja dalam kehidupan Filipus. Langkah kecil yang dilakukan, ketaatan kecil yang dia lakukan berdampak besar. Bukan hanya untuk pribadinya secara pribadi dengan Tuhan, tetapi juga dalam kehidupan pelayanannya nama Tuhan dimuliakan. Roh Kudus memakai orang yang bersedia ya Bapak Ibu, yang taat dan yang mau tunduk. Filipus bukan seorang yang besar, tetapi Tuhan memakai secara luar biasa. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu, kita bukan orang yang besar, tetapi banyak langkah-langkah kecil yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Setialah dalam pimpinan Roh Kudus dan lihatlah Tuhan akan bekerja luar biasa.